dari kajian dua bulan yang saya lakukan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh teman-teman CGP pada hari ini. Sebagainya salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini insya Allah kita akan menunggu sahabatnya dia memiliki moderator atau sebagai pemandu acara akan memandu acara pada siang hari ini. Ada yang silakan pada menyanyi lagu saya. Hadirin saya mohon untuk berdiri. Pada siang hari ini kepada Bapak Afandi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bi surahi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu guru SDN 2 Labuan yang saya hormati, kepada tamu undangan yang saya hormati pula, tidak lupa kepada Bapak Ibu guru CGP yang hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif CGP angkatan ke-11. Pertama mari kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahannya kita diperkenankan melaksanakan diseminasi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun.
Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang insyaallah di hari kiamat nanti kita selalu bersama. Bapak Ibu sekalian, dalam acara sambutan hari ini, pertama saya berterima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan CGP. Nanti juga akan saya tambah dengan info-info lain. Bapak Ibu guru, kita patut bangga pada hari ini. Karena apa? Karena walaupun di pucuk gunung SD kita termasuk SD kecil, tidak seberapa, muridnya pun tidak seberapa, tapi alhamdulillah dalam angkatan yang bersama, angkatan 11 ini, SD kita diberikan kepercayaan langsung ada 3 CGP sekaligus. Ini suatu anugerah yang luar biasa yang tidak semua sekolah bisa seperti kita. Biar kita umpamanya tidak ada murid kita hanya sedikit, nggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus. Kenapa saya kok ngomong kualitasnya bagus? Ini dengan adanya guru CGP, calon guru penggerak, dengan metode mengajar dan gaya mengajarnya yang diterima dari CGP, insya Allah nanti ada perubahan yang mungkin perlu diimplementasikan dalam pembelajaran di SDN 2 Labuan. Harapan saya semoga Bapak Ibu yang lain yang saat ini belum bisa ikut CGP nanti pada angkatan berikutnya bisa mengikuti CGP, sehingga kalau bisa program kita di sekolah SDN 2 Labuan itu kalau bisa menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu sekolah yang setidaknya atau bahkan semuanya guru sudah GP, guru penggerak, bukan CGP lagi tapi sudah guru penggerak. Selanjutnya perkenankan pada saat ini sebelum saya resmikan untuk pembukaannya, saya akan menyampaikan beberapa info yang penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pada minggu-minggu yang kemarin itu sudah kita laksanakan kegiatan Agustusan yang sangat menyita waktu dan tenaga, sehingga kita kadang-kadang sampai kelelahan, bahkan kadang-kadang sampai sedikit ada istilahnya sakit. Tapi nggak apa-apa, itu hanya sekelumit saja, karena kalau kita bandingkan dengan perjuangan para pahlawan kita, itu tidak ada apa-apanya. Perlu Bapak Ibu ketahui, kemarin ada informasi bahwa yang pertama untuk P3K di sambutan saya tidak hanya untuk yang CGP, tapi karena kedudukan saya sebagai kepala sekolah, sehingga saya juga perlu memberi info kepada Bapak Ibu guru yang lain. Dalam kesempatan ini saya gunakan untuk melaksanakan termasuk apa-apa yang saya terima info dari dinas. Yang pertama, sambutan saya ini saya ketahui ada hubungannya dengan semua guru, tidak hanya guru CGP tapi juga guru yang non CGP. Dan CGP pun ada manfaatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, dengan bismillah maka diseminasi
budaya positif SDN 2 Labuan, CGP angkatan 11, saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh JGP angkatan 11 SDN 2 Labuan. Sebelum pameran dimulai, di sini saya akan memperkenalkan JGP kita dari SDN 2 Labuan. Yang pertama adalah Ibu Murianti SPD yang selalu ceria dan selalu semangat. Say hello, Bu. Yang kedua adalah Ibu Sri Nuraini SPD yang selalu disiplin dan semangat juga. Dan yang ketiga adalah Ibu Siti Mutmainah SPD yang selalu semangat yang luar biasa. Beri tepuk tangan kepada teman-teman Oke, yang selanjutnya adalah paparan materi dari CGP kita SDN 2 Labuan. Yang pertama adalah dari Ibu Murianti SPD. Kepada Ibu Murianti saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Labuan, Bapak Abdul Rahman, kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Labuan beserta stafnya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Sebenarnya ini adalah tugas saya selaku CGP angkatan 11 bersama teman-teman CGP angkatan 11 yang lain. Jadi saya meminta waktu Bapak Ibu untuk berkenan sampai akhir nanti mengikuti diseminasi budaya positif. Dan saya harapkan nanti setelah kegiatan ini semoga Bapak Ibu bisa menerapkan diseminasi budaya positif ini di sekolah kita. Okay. Masih semangat? Semangat. Ayo coba speaking dulu, berdiri dulu, tepuk semangat seperti kemarin, okay? Masih ingat Bapak Ibu? Tepuk semangat. Berdiri. Dan dung dung dung, ding ding ding, dan dung dung.
Jangan tuh. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju? Yang tidak setuju bisa tunjuk jari. Angkat tangan. Cuma satu. Jujur saja, Bapak. Ini kan menurut pribadi kita sendiri. Lanjut. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju ya, jujur saja nggak apa-apa. Banyak yang setuju. Lanjut yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju? Setuju semua, ya? Ya, jadi guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju? Semuanya setuju, ya? Iya. Jadi dari pertanyaan ini, setelah diseminasi nanti, semoga kita semua mendapatkan jawaban yang terbaik. Apakah tadi jawaban Bapak Ibu guru semua ini betul apa salah? Semoga nanti bisa mendapatkan jawaban yang terbaik. Lanjut. Nah, nanti ini ada pengertian dari budaya positif. Jadi dalam menciptakan lingkungan positif, yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya? Sudah. Nah, kata disiplin kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib, kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik untuk tujuan mulia. Nah, dari sini nilai-nilai universal yang akan kita terapkan itu kira-kira nilai-nilai yang negatif atau positif, Bapak Ibu? Ya, tentunya nilai-nilai yang positif. Contohnya nilai apa? Jujur, ya. Disiplin, ya, itu adalah disiplin. Apalagi Bapak Ibu? Tanggung jawab, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai yang positif. Lanjut. Nah, untuk menciptakan budaya positif, tentunya kita akan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, konsep-konsep ini ada 6 konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, dari 6 konsep ini kira-kira yang menurut Bapak Ibu paling seru yang mana? Yang restitusi. Restitusi, ya. Nah, yang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas, namun belum belum begitu paham, belum begitu jelas ya segitiga restitusi. Pasti saya Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas masing-masing. Nah, nanti untuk disiplin positif dan motivasi perilaku manusia nanti saya akan paparkan, dan untuk keyakinan kelas atau
dan kebutuhan dasar manusia nanti akan dipaparkan oleh Ibu Sri Nur Aini, sedangkan yang posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi nanti bisa dipaparkan oleh Ibu Siti Nurmaina. Sebelum ke disiplin positif, ini ada permainan sedikit ya. Cobalah buka. Nanti coba Anda dan teman-teman Anda, maksudnya Bapak Ibu dan sampingnya dua orang ya. Pas ini 10 berarti dua orang. Cobalah buka. Yang sebagai A, guys Bapak Ibu yang satu, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Dibayangkan saja, saya mempunyai barang yang sangat berharga, entah itu emas intan, purnama atau apa. Coba dibayangkan di kepala tangannya salah satu saja. Nanti dan Anda itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena barang tersebut itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Untuk yang tugasnya temannya yang satunya, rekan Anda ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman Anda. Ya nanti temannya boleh dibujuk, boleh digoda, boleh dikritiki, boleh dimarahi, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Pokoknya sekuat tenaga nanti Bapak Ibu jangan membuka tangan kepala teman Anda. Coba dipraktekkan coba. Ayo coba dipraktekkan. Coba. Ayo ini coba dipraktekkan. Yang satu Jadi sing ngepal berarti saya apa? salah satu Pak, salah satu mengepal. Misalnya saya orangnya dermawan. Misalnya saya orangnya dermawan. Masa barang berharga. Ayo dipraktekkan coba. Bapak Ibu dipaksa diberi boleh. Dirayu tangan. Kira-kira nggak bisa. Siapa yang bisa pertama kali membuka kepala tangan temannya? Gantian. Gantian. Ayo. Dirayu coba. Siapa tahu aja. Bisa bisa membuka kepala tangannya Bu Tim. Siapa lagi yang bisa? Apa ini bisa? Ya Bapak Ibu. Tadi kira-kira apa? Bapak Ibu mengepal dan membuka. Nah, itu lewat kontrol diri Bapak Ibu apa terpengaruh dari bujukan rayuan temannya? Saya terlalai Bagaimana? itu ada konsentrasi langsung bisa. Oh, berarti lalai ya? Lalai gak konsentrasi, akhirnya barang berharga itu bisa dibuka temannya. Nah, bisa juga. Ini adalah termasuk kontrol diri kita nih. Jadi kita
kita membuka dan tidak membuka tangan kita itu adalah sebuah kontrol diri kita sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, itulah yang saya mau arahkan ke dalam disiplin positif. Jadi disiplin positif itu sebenarnya adalah dari kontrol diri kita sendiri. Nah, contohnya anak mau mengerjakan PR atau tidak, itu kan juga kontrol dari diri sendiri. Sebenarnya tidak dari orang lain. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Geiser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid. Nah, itu ada. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, anggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa orang lain. Padahal misalkan sebagai guru, guru memaksa murid, itu benar apa tidak Bapak Ibu? Salah, Bu. Salah ya. Lanjut. Nah, ini adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi sebagai guru kita harus memberdayakan anak tidak melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi dari kontrol diri sendiri sehingga anak bisa disiplin. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi nilai-nilai yang harus diterapkan adalah nilai-nilai yang baik, yang terpuji. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Adapun profil pelajar Pancasila, pastinya Bapak Ibu sudah mengetahuinya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? 6. Nah, biasanya kalau kelas 3 itu dinyanyikan. Ya. Bagaimana nyanyinya Bapak? Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Biasanya kalau dengan lagu itu anak-anak udah hafal ya, berapa Pancasila. Tapi kalau disuruh menghafal kata lagu itu nomor 1 ibu opo, nomor 2 lari itu biasanya. Kalau dengan lagu biasanya cepat hafal. Skip. Lanjut. Ini ada sikap murid IBO primary ya, program atau PYP. Sikap murid itu ada yang pertama adalah toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, yang kelima menghargai, yang keenam antusias, yang ketujuh empati, 8 keingintahuan, 9 kreativitas, 10 kerjasama, 11 percaya diri dan komitmen. Jadi sikap-sikap murid itu ada contoh-contohnya tersebut. Jadi murid itu harus punya toleransi, rasa hormat kepada bapak ibu,
kebutuhan khusus, jadi anak-anak bisa menghargai teman satu dengan yang lainnya. Adapun nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya tadi, ini sudah tadi ya, kalau belajar Pancasila, sikap murid, terus lanjut yang ketiga yaitu 9 karakter. 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues atau empati, kemudian proyek nilai-nilai kebajikan. Lanjut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan itu adalah petunjuk hidup. Sedangkan keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Sedangkan 9 nilai-nilai ya 7 nilai berpositif adalah empati, suara hati, komprehensif, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan seperti tadi ya. 9 pilar karakter Indonesia Health Foundation atau IHF. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini ada 9 pilar karakter yang harus diciptakan oleh murid kita. Untuk konsep menciptakan budaya positif yang kedua yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku manusia pasti ada motivasinya. Adapun motivasi perilaku manusia itu ada di mana Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu motivasinya termasuk yang mana? Perilaku Bapak Ibu kira-kira sesuai dengan motivasi yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu berperilaku itu demi imbalan atau penghargaan. Atau perilaku Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka. Kira-kira yang nomor berapa Bapak Ibu? Satu. Ada yang dua? Tidak. Apa? Nomor 2 Pak? Ya Bu. Karena mendapatkan imbalan. Seperti itu Bu. Ribon? Anak-anak seperti itu Bu. Anak-anak ya, kalau anak-anak. Kalau Pak Arif sendiri bagaimana? Pilih nomor berapa? Peringkat nomor 3. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang Ya. mereka inginkan, yang mereka inginkan tadi lingkungan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba perhatikan, ini adalah nomor 1 ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Tingkat terendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kira-kira kalau saya tidak melakukannya apa yang terjadi? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada
mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi mereka melakukan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu itu demi imbalan atau demi penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Berarti, nah di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Dan mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Yang tadi Pak Arifin pilih nomor 3. Selanjutnya yaitu tentang hukuman. Apakah Bapak Ibu ketika mengajar anak-anak yang tidak bisa langsung dihukum? Tidak ya? Ya, tidak. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Untuk hukuman ini mau jangan dilakukan di Bapak Ibu nanti, karena kalau murid kita sering kita hukum nanti dia akan diangan-angan sampai dewasa nanti, dan dia bisa punya dendam dengan Bapak Ibu guru. Biasanya bisa dibawa sampai tua. Aku SD ku tahu deh hukum kalau Siti Mutmainah misalnya seperti itu. Nanti marahin punya hati yang dendam. Ya Bu ya, jangan dilakukan ya. Itu nih misalnya. Selanjutnya yaitu penghargaan atau penghargaan. Ini baik dilakukan atau tidak Bapak Ibu? Memberikan ribuan penghargaan kepada murid kita yang sering ya? Iya sering. Penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan atau yang dibuat dengan persyaratan. Penghargaan efektif untuk jangka pendek, namun untuk jangka panjang tidak efektif karena akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari diri. Penghargaan yang diberikan di depan orang banyak maka akan menimbulkan rasa iri dan akan merusak hubungan. Jadi memberikan penghargaan itu juga baik ya Bapak Ibu, itu juga untuk meningkatkan motivasi peserta didik kita. Namun kadang ada murid kita yang satunya diberi penghargaan, yang satunya tidak. Nah, dia juga akan iri dengan teman-temannya. Misalnya
Bisa juga kemarin kalau ada juara 1, juara 2, juara 3 yang tidak dapat juara itu juga bisa iri. Kenapa saya tidak bisa juara seperti teman saya? Biasanya ada yang punya rasa iri seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu restitusi. Nah, nanti restitusi akan dipaparkan oleh Ibu Siti Nurmainah. Ini gambar tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi murid, memperbaiki kesalahan murid. Jadi kalau ada murid yang salah itu jangan langsung dihukum. Dan sebaiknya menggunakan restitusi. Jadi nanti murid akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh CGP Angkatan 11 yang lain yaitu Ibu Sri Nuraini. Monggo kepada Ibu Sri Nuraini, waktu dan tempat saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia. Untuk konsep-konsep inti dari menciptakan budaya positif itu sendiri ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sambil mungkin tidak apa-apa Bapak Ibu, kita santai saja. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang keyakinan kelas. Ada 2 pertanyaan pemandai. Yang pertama, mengapa di Indonesia itu ada peraturan untuk memakai helm? Kira-kira itu untuk apa, guys? Siapa yang tahu? Coba di tangan. Apa, Pak? Keselamatan, Bu. Iya, ada yang lain. Kenapa kok kita itu harus memakai helm? Apa Bu Murianti? Iya, apa Bu Murianti? Tidak kepanasan. Ada lain? Yang lain? Ayo bongkar, bongkar. Iya, agar tidak kecelakaan. Ya, semoga kita selalu diberikan keselamatan ya Bu. Saya langsung dulu jawabannya. Tadi Pak ini apa Pak untuk keselamatan umur yang dia agar tidak kepanasan. Ini yang wajahnya glowing takut kepanasan ini. Yang ketiga bongkar tadi agar tidak kecelakaan. Kamu dulu ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa kok kita itu memiliki peraturan tentang memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira itu untuk apa? Kok ada peraturan kok? Kenapa kita itu harus memakai masker dan juga harus mencuci tangan? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Agar tidak terkena gangguan pernafasan, Bu. Iya, betul lah. Menutupi muka, Bu. Agar menutupi muka, kata Pak Arifin. Ada lagi? Iya, bisa untuk menjaga kesehatan. Baik, kira-kira jawaban Bapak Ibu itu sudah betul atau belum ya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Monggo Bu. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan pemantik tadi.
teknis. Selanjutnya ini adalah jawaban dari kata apa itu tadi pertanyaan pemantik tadi ya. Tadi ada yang menjawab untuk keselamatan, atau untuk kesehatan. Nah, kata keselamatan atau kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Karena kita itu meyakini bahwa dalam kita yang berkendara memakai helm adalah untuk keselamatan kita sendiri, dan juga memakai masker itu kita yakini adalah untuk kesehatan. Lanjut dulu. Nah, coba sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu apakah sama dengan peraturan kelas? Ayo, siapa yang bisa tunjuk jari? Siapa? Ayo, Bu Rianti. Beda. Ayo, ada lagi? Ada lagi Pak Rimin? Sama, Bu. Sama. Coba Bu Rianti, bedanya gimana nggih? Kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan Bapak Ibu guru beserta murid, kalau peraturan kelas itu kesepakatan guru sendiri. Bagus sekali. Coba Pak Rimin, maju Pak. Tadi jenengan bilang peraturan kelas dan keyakinan itu sama. Coba tolong dijelaskan. Iya Bu, kalau keyakinan kelas itu dibuat sama anak yang kemudian dijadikan peraturan Bu. Jadi sama. Ya, terima kasih. Tadi ada dua pendapat ya. Bu Marianti itu bilang bahwa peraturan dan keyakinan itu beda. Sedangkan Pak Rikin itu sama. Coba mari kita cross check Bu. Coba lanjut. Nah, coba kita perhatikan tabel di ini ya, slide ini ya. Ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ternyata Bapak Ibu, saya juga baru tahu mengikuti CGP ya. Ternyata peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Perbedaannya adalah jika peraturan kelas itu dibuat hanya guru yang membuat. Jadi di kelas itu hanya guru yang membuat. Jadi guru itu menulis di kelas saya misal tidak boleh telat, jangan makan di kelas, tidak boleh rame. Itu hanya guru sendiri tanpa ada persetujuan dari murid-murid. Sedangkan di keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Jadi di kelas itu guru membuat keyakinan kelas itu bersama dengan anak-anak. Jadi kita itu sepakat dengan anak-anak membuat keyakinan di kelas kita. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, berarti pengertian keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, kita itu membuat keyakinan saya mau tanya dulu ya, Bapak Ibu kemarin sudah membuat keyakinan kelas sama belum ya? Sama, sudah. Nah, itu Bapak Ibu guru membuat sendiri apa bersama-sama siswa? Nah, kalau begitu kita lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui apa itu keyakinan kelas, kita belajar tentang tujuan keyakinan kelas. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komunikasi yang efektif antar siswa dan guru. Jadi yang pertama, kita kan sudah membuat keyakinan kelas, nanti dibacakan, setelah itu kita print di tabel di kelas. Jadi anak-anak itu tahu, misalkan datang tepat waktu. Jadi anak-anak itu dalam dirinya sudah menanamkan tanggung jawab untuk masukku jam 7 sampai telat soalnya keyakinan kelasku masuknya jam 7 dan sebagainya. Oke. Bapak Ibu, kemarin saya dan anak-anak itu mempraktekkan yang namanya keyakinan kelas di kelas. Coba di-play Bu videonya Bu. Nah, seperti biasa ini adalah sesi pembuka kelas ya.
biar anak-anak lebih semangat, kita kasih es krim ya. Setelah itu kita bergantian ya. Kalau untuk berdoa itu dulu memang sebenarnya kita itu hanya ketua yang saya suruh berdoa. Ternyata itu bergantian ya berdoanya. Disingkat saja tuh berdoanya. Itu loh, singkat saja berdoanya. Kita langsung saja. Pertama-tama kita jelaskan dulu kepada anak bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas biar anak-anak itu paham ya kelas itu apa. Nah kita kasih tahu, kita beritahu. Nah setelah anak-anak nulis, kita memandu anak-anak untuk menempelkan di kertas keyakinan kelas. Kita bisa menggunakan sticky note atau kalau kita tidak punya sticky note, kita bisa menggunakan kertas biasa tidak apa-apa. Ini anak-anak sudah menulis keyakinan kelas mereka. Ini sudah selesai. Kita pandu anak-anak untuk menempelkan satu persatu di kertas keyakinan kelas. Kalau anak-anak kelas rendah itu kita harus selalu mendampingi ya Bapak Ibu, soalnya mereka juga masih butuh perhatian ekstra. Nah, kita tempelkan satu persatu bergantian. Nah ini juga bisa membuat anak-anak itu kok aktif ya. Biasanya kalau pembelajaran pasif, kalau dibuat seperti ini, anak-anak menjadi aktif dan pengen terlibat pastinya. Nah selanjutnya setelah anak-anak menempel, kita bacakan satu persatu. Mbak Dia menulis keyakinan kelasnya, datang tepat waktu. Jadi kita tulis datang ke sekolah tepat waktu. Kedua ini dari Mas Rizky, dia membuat keyakinan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian dia tulis. Baik Bapak Ibu, itu tadi gambaran sekilas tentang membuat keyakinan kelas kita. Bukan hanya guru kelas Pak ternyata yang harus membuat keyakinan kelas. Guru mater juga boleh buat. Nanti misalkan Bu Sari ngajar di kelas 1, nanti Bu Sari buat saja dengan anak-anak ya. Nanti saya kasih tempat khusus untuk menempelkan keyakinan kelas guru PJOK. Itu juga dengan guru agama. Nanti bisa juga buat ya Bu. Nanti saya sediakan
tempatnya, keyakinan kelas guru apa Pak? Semua sekolahnya kebet kelasnya. Oh kebet itu Pak, ya enggak dong, kan guru mapelnya hanya 2. Nah nanti yang guru kelas kita tempel di tengah, sampingnya guru PJOK dan sampingnya guru agama. Kan beda-beda Pak, misalnya waktu keyakinan kelas. Guru bahasa Inggris, terus guru TIK, kan banyak Bu. Kalau di CDS di sini itu kan tidak ada Pak, ya. Beda lagi kalau di SMP dan di SMA ya. Kalau misalnya guru PJOK kan mungkin bisa ada sebuah keyakinan, misalnya harus memakai pakaian olahraga, itu kan bisa sebuah keyakinan. Kalau guru agama Bu ini misalkan harus memakai jilbab atau harus memakai topi, bisa ya. Oh iya, maksudnya peci. Nah, ini dari hasil video tadi. Nah, ini adalah keyakinan kelas 1 yang saya buat dengan anak-anak kemarin. Yang pertama yaitu tentang disiplin waktu. Datanglah tepat waktu. Jadi anak-anak saya kasih tahu bahwa sekolah kita itu jam 7 sudah masuk anak-anak. Jadi anak-anak sebelum jam 7 usahakan sudah datang ke sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, di kelas 1 itu tidak pernah ada anak yang terlambat. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi anak-anak saya kasih pengertian bahwa kita itu punya keyakinan mengumpulkan tugas tepat waktu, baik PR, terus tugas-tugas yang lain. Yang ketiga yaitu bersikap sopan. Saya itu menanamkan siswa berkarakter yang salah satunya adalah bersikap sopan. Sopan terhadap guru, sopan terhadap temannya. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi saya tanamkan kepada anak-anak bahwa kita harus menjaga lingkungan kelas. Terutama biasanya anak-anak kecil itu kalau makan jajan dibuang plastiknya dibuang di laci. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi yang membuang di laci. Yang kelima yaitu bersikap jujur. Bersikap jujur itu bisa kita terapkan dalam pengerjaan ulangan kita tanamkan bahwa kita harus bersikap jujur, tidak boleh mencontek. Yang terakhir itu penampilan rapi. Jadi kelas 1 kita biasakan penampilannya harus rapi, seragam harus masuk, harus pakai atribut lengkap dan lain-lain. Itulah materi tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya harap semoga kita semua dapat menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu guru kita amati diagram di slide kita, ya. Diagramnya itu tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, terus kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Coba sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti apa? Coba angkat tangan, ayo Bunda. Apa Bu? Ya, makan. Ada lagi? Minum. Ada lagi? Pakaian. Ya, betul sekali. Lanjut kebutuhan kasih sayang. Ayo Bunut mainan. Apa Bunut mainan? Bunut. Kebutuhan kasih sayang itu apa? Apa Bunut? Kebutuhan kasih sayang itu apa? Iya, kata Bunut ingin disayangi. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Apa itu kebutuhan kebebasan? Ayo, siapa yang bisa kebutuhan kebebasan? Oh, kata Bu Eni yang suka hidup jalan-jalan. Lalu kebutuhan kesenangan, coba kesenangan siapa yang tahu? Oh, jajan ya. Yang terakhir tentang penguasaan. Apa itu ya kira-kira kebutuhan kok ada penguasaan? Apa ya kira-kira? Siapa yang tahu? Penguasaan. Penguasaan apa? Ya. Apa kira-kira? Kok ada ya kebutuhan penguasaan?
Ya, kalau begitu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ternyata memiliki kebutuhan dasar ya. Saya juga baru tahu waktu ikut CGP. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar itu ada 5 yang sebenarnya itu harus terpenuhi semua. Kalau ada salah satu saja, misalnya kebutuhan kasih sayang ya, misal tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Misal salah satu saja tidak bisa terpenuhi, misalnya bumut kok tidak terpenuhi dalam kebutuhan kasih sayang, apa yang terjadi? Nah, bisa saja cari kasih sayang dari yang lain. Ya, lanjut dulu. Itu hanya perumpamaan saja. Nah, ini tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis dan juga biologis. Kalau fisiologis itu tadi seperti yang disebutkan Bu Okta dan Bu Aini, betul, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal, kesehatan juga termasuk. Kalau biologis itu adalah kebutuhan perasaan merasa aman. Coba sekarang Bapak Ibu kita amati ya, siswa yang kekurangan kebutuhan bertahan hidup pasti di sekolah itu akan berbeda dengan siswa yang kebutuhan bertahan hidupnya sudah terpenuhi. Misal seperti maaf ya, anak yatim itu pasti akan berbeda dengan anak yang masih mempunyai orang tua lengkap. Bisa saja mereka kekurangan dalam makanan, tidak punya rumah, itu pasti akan berbeda. Nah, saya dulu itu waktu ngajar kelas 2 itu pernah menjumpai seorang murid Bapak Ibu. Nah, murid tersebut tuh saya kasih pembelajaran model apa saja itu, dia tidak mau diam. Dia itu kesana kemari mencari perhatian. Nah, saya usul, ternyata dia itu broken home, anak broken home. Dia itu ibu bapaknya sudah bercerai, dia itu tinggal bersama ibunya. Nah, ternyata ibunya itu malah merantau, dia dititipkan mbahnya. Nah, itu mungkin dia itu kekurangan untuk kebutuhan bertahan hidup. Bisa saja dia itu kebutuhan biologisnya, rasa amannya itu kurang karena tidak didampingi oleh orang tuanya. Jadi dia di sekolah itu mencari-cari perhatian ibu gurunya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Coba Bapak Ibu guru ya, kalau misalnya kita mengajar di kelas SD, di sekolah SD, terutama di kelas rendah, kalau ada anak yang bandel atau nakal, itu jangan dulu dimarahi Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan pendekatan sedikit demi sedikit. Kira-kira anak ini tuh kekurangan kebutuhan apa ya? Bisa saja dia itu nakal atau bandel, dia itu kekurangan kebutuhan kasih sayang. Nah, kita dekati, kita perhalus, kita tanya itu kenapa kamu kok nakal sekali, itu ada apa, kok suka ganggu temannya, itu ada apa. Nah, nanti dia pasti akan bercerita, aku itu bukan ibuku. Nah, seperti kemarin Rizky itu kan malas, setiap mengerjakan tugas itu malas, tidak semangat, suka mengganggu temannya. Nah, saya dekati, saya tanya, saya korek-korek. Nah, ternyata dia itu rindu sekali dengan ibunya. Kebetulan dia itu anak broken home Bapak Ibu. Jadi Rizky ini kekurangan kasih sayang dari ibunya. Coba Bapak Ibu, wong kita saja ya, kita sebagai orang tua ini masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua kita ya. Apalagi seorang anak yang mungkin melihat teman-temannya itu masih didampingi orang tuanya, sekolah masih diantar,
dia sudah jauh dari ibunya, jauh dari ayahnya. Pasti di sekolah dia itu akan mencari-cari perhatian dari gurunya. Dia itu pasti kepengen disayangi gurunya. Nah, maka dari itu kita kalau ada anak yang bandel, ada anak yang nakal, jangan langsung dimarahin ya. Kita bisa telusuri dulu anak ini kenapa, kok anak ini seperti ini ya. Lanjut Bu. Nomor 3 yaitu kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan mereka suka mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Coba di kelas Bapak Ibu ada tidak anak yang kalau pembelajaran tidak mau diam? Ada tidak? Ada ya, pasti ada. Mungkin mereka itu kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi, jadi mereka itu suka bebas. Mereka belajar pun juga suka bebas dengan cara yang bebas, kesana kemari. Kalau mereka ada baru, mereka pasti suka. Itu pasti di setiap kelas itu pasti ada. Jadi mereka mungkin di rumah dikatakan orang tuanya tidak boleh main. Nah itu pasti mungkin ada. Dulu saya itu sebelum ikut CGP ya Bu, anak saya itu saya kekang tidak boleh keluar rumah, harus jam segini harus TPA, malam harus belajar. Nah setelah saya ikut CGP mempelajari tentang filosofi KHD, nah saya itu merasa tertampar sekali. Soalnya anak-anak itu pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau misalnya anak saya tidak mau belajar, mungkin dia itu punya bakat yang lain, misalnya menggambar, menyanyi. Nah, saya sudah amati. Ternyata anak saya ini sepertinya kok bakatnya di seni. Soalnya kalau di rumah itu kok suka goyang-goyang, suka menari sendiri. Tapi kalau disuruh belajar itu tidak mau, malah menangis. Nah, setelah saya ikut CGP ini, saya bebaskan anak saya sudah tidak mengekang. Mau belajar ya ayo belajar, tidak mau belajar ya sudah, kamu mau apa? Aku mau menggambar ya sudah, menggambar tidak apa-apa. Nah lanjut. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di kelas Bapak Ibu mungkin ada ya anak-anak yang ceria sekali, suka guyon, suka tertawa, pasti ada ya Bu ya. Mereka berarti di rumah mungkin kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi, jadi mereka itu kayak meluapkan di sekolah itu. Pokoknya aku di sekolah aku pengen mencari kesenangan, aku pengen guyon, pengen apa. Nah itu aja Bu. Nah ini tadi yang banyak Bapak Ibu guru bertanya, penguasaan itu apa? Kebutuhan penguasaan. Penguasaan yaitu keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, kemudian yang terakhir didengarkan dan memiliki harga diri. Nah sebetulnya anak-anakku juga ingin itu, ingin dianggap berharga, pokoknya ingin dihargai. Aku kepengen dianggap guru pintar, mungkin dia di rumah tidak pernah diberikan apresiasi kepada orang tuanya ya. Jadi kita sebagai guru di kelas itu kalau ada anak yang bisa kita beri apresiasi walaupun dengan oh ya kamu pintar, bagus, tepuk tangan. Nah itu ya. Nah demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sekarang saya serahkan kepada CGP yang ketiga yaitu Ibu Siti Mukmainah. Monggo Ibu Siti Mukmainah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Siti Mukmainah dari CGP Angkatan 11 akan memaparkan posisi kontrol. Di dalam posisi kontrol terdapat ada penghukum, pembuat rasa bersalah, rasa teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol juga sebagai penghukum, biasanya guru menggunakan hukuman fisik atau verbal dan percaya hanya ada satu cara penyelesaiannya, yaitu cara saya. Kamu
patuhi aturan saya. Jika membuat bersalah, biasanya guru akan berbicara lebih lembut, membuat rasa tidak nyaman dan rendah diri. Ibu atau bapak sangat kecewa sekali. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Jika sebagai teman, biasanya guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah ibu, atau ayo bantulah bapak. Yang keempat itu memantau. Biasanya hanya mengawasi atau memantau pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Peraturan apa? Konsekuensinya apa? Jika sebagai manajer, biasanya guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, di sini ada contoh kasus. Mari kita simak bersama ya Bapak Ibu. Saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau dia menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu seharian sekolah. Sudah. Nah, Pak sikap Pak Lukman kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Nah, jadi sikap dari Pak Lukman itu yang mana? Kira-kira kata-kata yang mana yang menunjukkan itu sebagai Pak Lukman menghukum Bapak Ibu? Kira-kira kata-kata yang mana? Nah, kita copot sepatumu, ya. Gak ada yang jawaban yang salah, gak ada yang benar. Mari kita diskusikan. Sanggup ambil sepatu di rumah, Bu. Mana Bu? Ya sudah, kamu tidak sudah kamu. Dan itu loh Bu, pas Pak Lukman bilang kalau kamu tidak bisa ambil sepatu, Ya. kamu sudah melanggar itu. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Di situ G. Ada yang lain? Bu Sari kira-kira? Pak Arifin ada yang lain? Sudah? Ya. Sekarang saya punya pertanyaan. Nah, mari. Acara pada hari ini berlangsung dengan hikmat dan lancar, dan semoga bisa bermanfaat kepada khususnya ibu-ibu guru JKP dan umumnya kepada SDN 2 peserta bulannya. Acara selanjutnya penutup di sini ditutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum saya tutup, saya
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nah, nanti Ibu akan memberikan kertas atau sticky note ya. Nanti anak-anak bisa ditulis di sini dan setelah itu nanti setelah ditulis anak-anak ditempelkan di papan tulis atau rambut kertas pelangi warna-warni ini ya. Paham? Ada pertanyaan? Nah, kira-kira apa yang mau ditulis sudah paham? Jadi keyakinan kelas, keinginan kalian dengan kelas ini ya. Apa yang kalian inginkan? Coba dituliskan di sini. Ada yang tidak bawa pensil? Sudah, anak? Sudah. Mulai dari Mas Rizky bisa ditempelkan di papan tulis. Ayo Mas Rizky. Nah, dilanjutkan. Mas Kiki, ayo ditempel di sini. Ya, pintar. Selanjutnya Mas Alek. Terbalik. Oke, selanjutnya Mbak Lana bisa ditempelkan bawahnya ya. Mana bisa? Iya. Nah, anak-anak sudah menuliskan keyakinan kelas. Coba saya bacakan dulu yang pertama tadi Mas Rizky. Saya ingin masuk jam 7. Jadi maksudnya Mas Rizky ingin masuk jam 7 itu berarti apa? Masuk kelas tepat. Iya, terus coba keyakinan kelas yang pertama. Masuk kelas tepat waktu. Dalam kurung ukur 7. Kemudian yang kedua, ini ada Mas Kiki, jujur dalam berbuat. Ia pintar. Jadi kita itu harus berbuat jujur. Nah, jujur dalam berbuat. Kalau mencontek termasuk jujur apa tidak? Tidak. Jadi nanti kalau ada ulangan tidak boleh mencontek. Kemudian yang ketiga, aku mau berangkat sekolah jam 7 sama dengan Mas Rizky ya. Kemudian saya ingin saling menghargai. Ya, saling menghargai. Sesama teman harus saling menghargai. Tidak boleh saling mengejek, menghina. Yang keempat ada mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Mengumpulkan tugas tepat. Nah, keyakinan kelas kita sudah kita buat. Yang pertama masuk kelas tepat waktu, yang kedua jujur dalam berbuat,
Yang ketiga saling menghargai, dan yang keempat mengumpulkan tugas tepat waktu. Mohon kedepannya anak-anak bisa menerapkannya di kelas dan mentaati